Pembahasan mengenai materi ini amat penting karena ini berbicara tentang keberagaman. Nah, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk atau bangsa yang beragam, di mana terdiri dari berbagai suku, budaya, daerah, bahasa, maupun agama. Nah, lewat keberagaman yang ada di bangsa Indonesia ini, banyak orang yang berpikir bahwa hanya agamanya yang lebih baik, atau hanya budayanya yang lebih baik dari yang lain. Dan ini merupakan pemahaman yang berpotensi merusak kerukunan hidup antar masyarakat maupun individu. Kita sebagai manusia diciptakan Allah, orang diciptakan dalam berbagai keunikan antara lain warna kulit, bentuk tubuh, rambut, ada yang lurus, ada yang keriting, dan sebagainya. Nah, berbagai keunikan ini menjadi bukti bahwa Allah mengasihi semua manusia tanpa kecuali. Nah, apa bukti bahwa Allah mengasihi semua manusia tanpa kecuali? Buktinya ialah ia mati di kayu salib tanpa melihat dia itu kulit putih, dia itu kulit hitam, atau melihat bahwa dia orang benar, dia orang berdosa. Tidak, tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib tanpa memandang perbedaan atau tanpa melihat perbedaan yang ada. Nah, oleh karena itu tiap orang patut untuk menghargai sesamanya dalam berbagai perbedaan dan keunikan yang ada. Nah, kita kan sering tidak menghargai sesama, dan perbedaan yang ada kita sering menjelek-jelekan satu dengan yang lain, dan itu sesuatu hal yang salah. Jadi jangan kita terus lakukan di mana orang tidak menghargai setiap perbedaan yang ada. Karena orang semua ciptaan Allah. Jadi kalau misalnya orang merendahkan sesama manusia, berarti orang merendahkan ciptaan Tuhan yang lain. Nah, sekarang orang lanjut di dalam uraian materi tentang ini, memahami kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Seperti yang Ci sudah sampaikan tadi, bahwa manusia diciptakan dalam berbagai keunikan dan perbedaan. Dan berbagai keunikan serta perbedaan itu merupakan ciri khas orang masing-masing sebagai manusia. Nah, berbagai perbedaan yang ada itu tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Nah, apa itu harkat? Harkat itu berbicara tentang nilai, berbicara tentang mutu, berbicara tentang derajat. Kalau martabat artinya harga diri. Nah, jadi berbagai perbedaan yang ada pada seseorang tidak akan mengurangi DP nilai dan DP harga diri. Seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sering berdialog dengan orang-orang dari berbagai tingkatan sosial, yang rendah maupun yang tinggi, tetapi itu tidak mengurangi nilai dari Tuhan Yesus atau tidak mengurangi harga diri dari Tuhan Yesus, walaupun dia sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai tingkatan sosial. Contohnya ada Nikodemus, ada Sakeus, dan perempuan Samaria, ada juga Rasul Paulus, bahkan ada rasul-rasul yang lain. Nah, dalam berbagai cerita mengenai interaksi atau dialog Tuhan Yesus dengan manusia, di sini nampak bahwa kasih dan keadilan yang ditunjukkan Tuhan Yesus berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi Tuhan Yesus mengasihi orang tidak memandang perbedaan yang ada, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak memandang dia orang benar atau orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang setiap perbedaan yang ada. Nah, jadi orang mesti belajar dari Tuhan Yesus yang tidak memandang rendah perbedaan, tapi
mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Nah, lanjut di dalam uraian materi karunia Allah dalam kepelbagaian. Nah, kepelbagaian manusia sebenarnya merupakan karunia Allah yang patut untuk kita syukuri. Karena dari kepelbagaian atau keberagaman ini, umat manusia dapat saling memperkaya diri dengan kita bisa belajar tradisi dari suku yang lain, budaya yang lain, adatnya kita bisa belajar, kebudayaannya, serta kebiasaan dari berbagai daerah, negara, suku bangsa, maupun ras, etnis, dan agama. Contohnya misalnya orang Korea kan, atau orang Jepang kan, kalau misalnya mengucapkan terima kasih DP kepala itu tunduk. Beda dengan orang Indonesia. Kalau misalnya orang mengucapkan misalnya orang mau basket, orang-orang di jalan, orang bukan tunduk kepala tapi angkat kepala. Tapi orang bisa belajar yang baik-baik dari daerah lain, negara lain, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, mengapa keragaman agama, budaya, dan etnis manusia sering menjadi sumber perpecahan dan bahkan kekerasan satu dengan yang lain? Nah, mengapa? Karena dosa dan pemberontakan manusia yang menyebabkan perpecahan dan bahkan kekerasan satu dengan yang lain. Nah, apa yang orang sering lakukan sehingga terjadinya perpecahan dan kekerasan satu sama yang lain? Nah, yang sering terjadi ialah sikap yang merendahkan sesama manusia menurut perbedaan ras, etnis, agama, dan gender. Kita sering mempunyai sikap yang merendahkan seseorang, warna kulitnya, bentuk tubuhnya, rambutnya, agamanya. Nah, kita banyak kali mempunyai sikap yang merendahkan seseorang, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya perpecahan bahkan kekerasan. Dan sikap ini cenderung memecah belah setiap komunitas yang ada. Nah, jadi kita harus mempunyai sikap yang tidak merendahkan satu dengan yang lain dan belajar dari Tuhan Yesus yang mau mengasihi orang, semua orang tanpa terkecuali. Nah, jadi kesimpulan dari materi karya Allah dalam kepelbagaian ini adalah Allah mengasihi semua ciptaannya. Bahkan dia juga mau mati menebus semua orang, semua suku, semua bangsa, semua bahasa, semua agama tanpa kecuali. Untuk itu kita sebagai orang-orang yang percaya, orang harus mampu mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Orang harus menghargai setiap perbedaan yang ada tanpa orang mempunyai sikap yang merendahkan masing-masing orang atau masing-masing suku, agama, dan lain sebagainya. Nah, itu penjelasan mengenai karya Allah dalam kepelbagaian.